biasanya sambung 4 atau 3 perahu itu 1 kali makan, Pak. Oh, perahunya ada 2 biji nih. Nah iya, ini kalau mesinnya pakai punya orang yang panjangnya 8 meter 9 meter. Nanti diikat ini di belakangnya, ditarik pakai perahu mesin. Sering terjadi banjir ya, Pak? Banjir. Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam. Nah, sedang kegiatan apa ini bos? Jemur. Oh, sedang penjemuran untuk kambing-kambingnya. Wah, kandangnya sakti sekali tuh teman-teman ya. Nanti kita sama-sama lihat naik ke atas kandangnya. Untuk kambing sebanyak ini ya punya jenengan. Ini otomatis lebih dari 40-an ekor ya. Ini jenengan mengeluarkan nisab atau bahasa awamnya ya membayar zakat apa enggak setiap tahunnya? Membayar, Pak. Membayar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai kewajiban orang muslim ya. Oh, kewajiban sebagai orang muslim. Umumnya kan 40 atau 30 itu 1 ekor. Kalau kita udah mendekati 70 atau 100 itu kan 2. Oh, jadi kalau 40 ekor diwajibkan 1 ekor. 1 ekor untuk mengeluarkan nisabnya ya. Iya. Atau membayarkan zakatnya. Berarti jenengan ini bisa mencapai 2 ekor ini Pak ya. Tahun kemarin ada 2 ekor, Pak. Oh, 2 ekor. Walaupun kalau untuk pembayarannya sendiri ini waktu-waktu tertentu apa bisa semau kita sendiri ini ya, Pak? semau kita kalau udah ada, Pak. Kalau udah ada kan minimal rata. Dalam arti kambing yang rata-rata misalnya bobotnya 30 kilo kita zakatnya pun 30 kilo. Oh, dari menghitung dari bobot juga? Iya, misalnya ini rata-rata yang besar misalnya 40 ya kita harus keluarin ya, rata-rata besarnya. Oh, yang rata-rata dari penghitungan itu iya. Ya? Jadi seumpama kambingnya ini kan besar-besar semua. Terus kita mengeluarkan zakatnya yang kecil? Ya nggak sah lah, Pak. Oh, nggak sah? Ya nggak sah, kurang. Nah, ini kan saya juga kan belum paham karena belum pernah mengalami. Karena kan 341 kok ngeluarin yang kecil kayak gitu ya nggak. Artinya untuk dibagi pun ya nggak rata kan, makanya disetarakan. Oh, nggak afdol mungkin ya? Nggak afdol lah. Sebelum ngeluarin saya tanya dulu ke ahli-ahlinya. Ya. Dalam arti Pak Ustadz atau kawan-kawan lah yang sudah pernah ngasih zakat seperti itu. Jadi nggak asal. Nggak asal. Semau kita ngeluarinnya yang kecil biar nggak rugi. Kadang-kadang ya ada yang mengingatkan, Pak. Dalam arti kamu udah punya kambing sekian udah zakat atau belum? Ya. Nah saya jawab ini kan masih gadu kadang kan tahun-tahun yang lewat. Jadi kalau punya pribadi masih sekian ekor, Pak. Ya udah keluarin 1 gitu. Oh, kalau masih gadu belum diwajibkan. Kewajiban itu kan punya orang titipan. Titipan. Ini waktu gadu jenengan sampai berapa tahun lamanya, Pak? 6 tahunan, Pak. 6 tahun. 6 tahun. Ini sudah ada yang mau dijual apa belum ini, Pak? Rencana belum, nanti mungkin bulan nunggu besaran yang model itu tuh. Oh, yang mana? Nih. Ini kan nanti lepas nanti mungkin di bulan-bulan 10 atau bulan yang 11. Model ini ya? Iya. 1 angkatan itu ya? Iya, 1 angkatan kalau nggak salah ada sekitar 3. Ada berapa ekor itu, Pak? 11 ekor. 11 ekor. 11 ekor. Biasanya ini untuk penjualannya dikhususkan pejantan saja apa ada yang betina juga, Pak? Kalau betina itu ngelihat aja ya, nanti kalau misalnya ada yang kurang bagus ya saya sutir. Berarti untuk penjualannya ini tidak bisa rata, Pak ya? Enggak. Tergantung kebutuhan, Pak. Kalau ada yang berminat untuk kekah misalnya kan? Ini bukan untuk kekah. Ini ada yang berminat, teman saya untuk bibitan, kira-kira dikasih apa enggak? Belum, Pak, untuk saat ini belum karena saya belum mencapai 50 indukannya aja. Karena masih ada rencana bikin 50 indukan. Kalau saat ini belum. Jadi untuk penjualannya khususnya hanya untuk pejantannya ini, Pak. Pejantan aja. Jadi untuk penjualannya ini masih dikhususkan yang pejantan-pejantan aja ya, teman-teman. Karena beliau ini masih mengejar target 50 ekor untuk indukan
karena untuk indukannya saat ini sekitar ada 38 ekor Pak ya. Ini masih membutuhkan kurang lebih 12 ekor lagi untuk calon indukan. Mantap ini ya, kalau 50 ekor indukan beranaknya dua-dua sudah ketahuan 100 ekor setiap tahun untuk anaknya. Nah, ini satu lagi nih Pak, sebelum kita naik ke kandang. Jadi untuk kambing sebanyak ini, paceknya ini jenengan kan cuma satu ini yang besar ya? Iya, satu. Sedangkan pacek satu itu pacek awal. Awal. Berarti ini bisa dikatakan perkawinan sedarah untuk kambing-kambing ini? Ya, yang penting dari awalnya saya nggak, kata orang ini ya, jangan ngambil anak untuk jadi pacek. Oh, berarti walaupun sedarah, tetapi awalnya pejantannya ini bukan anak dari indukan kambing-kambing yang di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Ini ya, resepsi orang masing-masing sih, nyatanya sampai lihat sendiri. Ini memang asli sedarah semua. Dalam arti cuma pakai satu pacek, cuma lain kandang itu aja. Oh, yang penting pada intinya ini dia tidak menggauli indukannya gitu Pak. Indukannya, jadi jangan anak terus lari ke indukan gitu. Jangan anak lari ke indukan. Indukan. Nanti setelah itu kan baru anaknya perempuan nggak masalah untuk pacek satu. Jadi kalau bapaknya ini punya anak ya, itu nggak masalah untuk pacek sama anak-anaknya di kemudian masalah, karena harinya. saya lihat yang di sini ya. Ini kan banyak laki-laki yang masih kecil-kecil atau kambing, tapi ternyata kan masih besar juga keturunannya. Iya, untuk pertumbuhannya bagus-bagus ya. Ini umuran baru 1 bulan. Nah ini Lihat kaki-kakinya. umuran 1 bulan untuk angkatan beranakan ini. Untuk perkembangannya masih, ya kalau menurut saya ini masih sangat normal, bagus untuk kambing usia 1 bulan ya. Ini kandangnya, woi, sakti teman-teman. Untuk kandang kambing angonan. Saya kira tadinya untuk kandangnya lesehan, hanya berlantaikan tanah. Ternyata bukan main ini ya. Untuk kandangnya ini sudah standar perkambingan ya. Ya Pak. Ya. Standar perkambingan ini. Bukan SNI lagi. Nah ini paceknya. Ini pacek yang pertama. 10 tahunan. Sudah 10 tahunan. Ini Itu rencana mungkin tahun depan tak potong. mau dipotong tahun depan. Untuk Ini jalannya kayak agak bermasalah. ini gara-gara dulu kan kandangnya di situ Pak. Ah, Belum maksimal, belum seperti ini, dia rusak saya bongkar, untuk sementara kandang pakai terpal. Musim penghujan kena paku kakinya sampai sekarang. oh kecocok paku. Maksudnya paku panjang, paku 12. Titanus mungkin ya. Nah, sampai sekarang nggak bengkak ini. Sampai sekarang memang Jalannya agak bermasalah. bermasalah. Sama. Ini untuk ukuran kandang berapa meter ini Pak? Tengah ini kan nih, kalau yang di sini ini 2 meter ini. Sayap-sayapnya 2 meter, tengah ini 3 meter setengah, jadi totalnya 7 meter setengah, panjang 9. Untuk panjang 9 meter. Ini ada sayap-sayapnya 2 meter setengah. Nah ini sayapnya 2 meter. Oh 2 meter. Di sini 2 meter. Ini kan kalau kambing beranak, kita masukkan ke sini. Oh, karena biar dia kan nyari, kalau kumpul sama kambing yang lain nanti nyari induknya susah. Oh bisa keinjek-injek juga anaknya Pak ya? Nyari induknya mau netek itu susah. Jadi ini khusus untuk kambing-kambing yang punya anak-anak di sini. Ini kalau umuran udah setengah bulan baru kita gabungkan. Karena udah pinter nyari induknya. Kalau yang tengah ini berarti khusus yang besar-besar ini ya? Ini khusus kambing yang belum punya anak atau yang belum punya anak ya. Indukan. Kalau yang ini khusus pemisahan kambing laki-laki. Yang jantan-jantan dipisah, ini bisa isi 4. Oh, ini kalau pemisahan 1. misahinnya emang
nggak susah itu Pak ngumpulinnya. Kalau kita latih nanti dia pulang ngangon masuk sendiri-sendiri Pak. Oh, masuk rumahnya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Kita tinggal bukain pintunya aja gini. Karena udah latih ya. Pertama memang untuk beradaptasinya itu sekitar setengah bulan lah kita melatihnya. Yang penting Ini untuk kandang ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter setengah Pak ya. iya. Untuk kandangnya ini Bos, Iya. menghabiskan biaya berapa ini? 40-an lah Pak semua. Kalau kita global, kalau batakonya Mbak bikin sendiri 40-an 40 juta. juta dengan ongkos tukangnya. Oh, berikut ongkos tukang. Iya. Kalau besinya ini aja habis 170-an. Ini kan cor. Cor semua ya. Nah, Kenapa harus membuat kandang dengan menghabiskan nyampe 40-an juta ini Pak? ya kalau bagi saya ini kan penghasilan ya. Ya. Penghasilan yang sewaktu-waktu kita mau jual ya ada duit itu kan. Ya harus bagus lah karena kan kalau kandangnya bagus minimal kan kambingnya sehat. Iya, benar sekali ya. Ini jenengan dapat inspirasi dari mana untuk pembuatan kandang kambing sistem angon seperti ini? Lihatnya di YouTube. Jadi awal mulanya ini terinspirasi dari YouTube. YouTube ngelihat bapak siapa ada kok di YouTube. Orang Jawa sana. Orang Jawa. Itu kambingnya diangon juga. Diangon dia ada 11 kandang isinya 100-an lebih itu ada. Ini apa ini Pak? Kayak perahu ini Pak. Ini perahu. Kalau musim banjir kemarin tuh untuk nyari rumput, bantu nanti taruh di tanggul sana, nanti kambingnya tinggal ngelepas, tetap diangon, cuma ngarit, cuma digeletakin aja di tanggul dijemur. Buat membantu ngasih pakan. Ya ngasih pakan. Saat Videonya, diangon. videonya masih ada saya nyari. Oh, masih ada. Masih ada. Saat kambing-kambing lagi makan di tempat banjir ada nggak? Ada. Oke, nanti bisa di ini Pak. Dilihat ya nanti Iya, ya. iya. Ini untuk perahunya. Ini 2 nih. Biasanya sambung 4 atau 3 perahu itu 1 kali makan, Pak. Oh, perahunya ada 2 biji nih. Nah iya, ini perahu mesinnya pakai punya orang yang panjangnya 8 meter 9 meter. Nanti diikat ini di belakangnya. Ditarik pakai perahu mesin. Oh, persiapan yang lengkap juga Nah, berarti ya. Ini kan nggak didempul, nanti bukus terpal. Soalnya kalau di sini sering terjadi banjir ya Pak ya. Banjir. Nah itu yang bikin kendala saya untuk ngangon. Nah, kalau pas banjir ini ada masukan Pak ya? Apa tidak sebaiknya kalau dikasih pakan menggunakan fermentasi tidak usah diangon dulu, kira-kira gimana itu? Ya kalau kita makan fermentasi kita bingung juga sih Pak. Bingungnya satu memang saya belum mendalamin itu ya. Terus yang kedua nyai rumputnya aja susah Pak. Tapi kalau misalnya kambing ini kan nyari sendiri. Kalau Dilepas yang penting kita kemana kita ikutin. kalau fermentasi juga harus tahap pembelajaran. Pembelajaran. Jadi nunggu kambing ini beradaptasinya kan lama. Takutnya kalau sudah doyan fermentasi nggak mau diangon Nggak lagi. mau diangon lagi malah bingung saya. Oh, seperti itu juga ya. Tenaganya untuk ngarit, untuk ngoleh kan iya, saya. iya. Istilah cuma sama anak itu satu. Oh. Yang satu kuliah. Saya buat yang besar supaya nggak bikin kandang. Kadang orang kan bikin kecil nanti berkembang, bikin lagi kecil, berkembang. Saya akhirnya malah banyak modal di situ. Ini terima kasih untuk waktu dan informasinya Pak ya. Ya. Nah, saya izin pamit nih Pak. Sudah sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.